Jadikan aku seseorang yang kaya raya di kehidupanku selanjutnya. Seorang pemuda miskin ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun dari tebing. Pemuda itu jatuh di tepi tebing dan masih hidup. Ketika bangun, dia heran melihat gua yang tertutup rapat. Terdengar suara wanita yang secara misterius menyuruhnya untuk membuka pintu itu. Pemuda itu ketakutan saat melihat pintu gua itu telah disegel karena keramat. Lalu, dia melanjutkan untuk turun ke bawah, namun gagal setelah dia mendengar suara wanita lagi. "Jangan pergi," seru wanita misterius itu. "Aku bisa mengabulkan permintaanmu, jika kau bisa mengeluarkanku dari sini." Mendengar wanita itu bisa mengabulkan keinginannya, membuat si pemuda itu mulai tergiur. Dia mengingat bagaimana dia bekerja keras setiap hari. Walaupun sudah berusaha keras, nyatanya dia tetap menjadi seorang pria miskin. Bahkan, dia sering diganggu oleh anak-anak kaya di lingkungannya. Jadi, dia ingin merubah nasibnya dan segera membuka segel pintu gua tersebut. Lalu, dia langsung masuk ke dalam gua itu dengan berani. Dia tidak menyangka bahwa di dalam gua itu terdapat banyak sekali segel suci dan pedang. Dia terus berjalan menyusuri ke dalam gua itu. Lalu dia melihat sebuah keranjang yang terbaluti oleh kertas mantra untuk menyegel roh jahat. "Bantu aku keluar dari sini," adalah kunci untuk mengubah nasibmu. Suara wanita itu kembali terdengar. Pemuda itu mendengar suara wanita tadi dari keranjang yang terbaluti oleh mantra tadi. Dia pun langsung menghampiri keranjangnya dan mencoba untuk mengeluarkan si wanita itu. Lalu, dia mendapatkan sebuah tabung bambu yang terbaluti dengan kertas mantra warna kuning. Pemuda itu tersenyum dengan penuh harapan. "Buatlah aku menjadi seseorang yang kaya raya, agar semua orang hormat padaku." Buru-buru dia membuka tabung bambu itu. Dia masih berusaha membukanya. Kemudian, sebuah asap merah keluar dari tabung bambu itu. Asap merah itu terbang dan menuju ke suatu benda. Lalu, masuk ke sebuah bingkai dan membentuk sebuah lukisan wanita yang cantik. Dan lukisan yang indah muncul dalam sekejap. "Karena kau sudah membantuku, maka aku akan membuatmu menjadi seseorang yang sangat kaya raya." Pemuda itu sangat senang mendengar ucapan dari wanita itu. Sekarang kehidupan baru yang dinantikannya akan segera terwujud. Tapi dia tidak tahu itu. Kalau dia baru saja membebaskan iblis wanita yang sangat berbahaya. Pemuda itu tidak peduli dan masih larut dalam euforianya. Namun, iblis itu memiliki persyaratan agar harta benda si pemuda tadi menjadi kekal. Dia harus membawa mangsa untuknya berupa seorang laki-laki. Beberapa waktu kemudian, nasib pemuda itu berubah drastis. Pemuda itu menjadi orang kaya dalam sekejap, dan menjadi orang terkaya di daerahnya. Dan iblis itu juga diberi asupan energi seorang laki-laki oleh si pemuda itu. Tak lama kemudian, iblis itu keluar dari lukisan, dan memanifestasikan dirinya ke bentuk manusia. Kali ini, iblis wanita itu ingin membalas dendam ke pendekar sakti, yang membuatnya terkurung di gua itu untuk waktu yang cukup lama. Iblis wanita itu kagum dengan kecantikan dari anak kepala desa. Lalu, dia pun merasuki putri kepala desa itu. Namun, si iblis wanita itu tidak menyadari kalau kepala desa itu terkenal dengan kesaktiannya dalam mengusir setan. "Coba saja kau mengeluarkan aku dari tubuh gadis ini. Jika kau berhasil, putrimu akan mati." Kepala desa itu tahu kalau anaknya sedang dirasuki roh jahat yang sangat kuat dan berbahaya. Segera kepala desa itu menunjukkan skillnya. Segera kepala desa itu melakukan ritual pengusiran setan. Namun, iblis itu terlalu kuat untuk dihadapinya. Kemudian, dia mengeluarkan mantra dan menusuk bagian punggung putrinya dengan tangannya yang teraliri energi positif. Iblis itu berhasil keluar dari tubuh anaknya. Dengan segera, kepala desa itu mencari sebuah medium untuk mengunci iblis itu. "Hei kau, aku tidak akan pernah memaafkanmu," ucap iblis wanita itu. Sebelum iblis itu selesai berbicara, kepala desa itu sudah berhasil menangkapnya dan mengurungnya ke dalam tabung bambu yang terbaluti benang merah suci. Sedangkan itu, putri dari kepala desa itu tak lama kemudian jatuh sakit parah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian putrinya membuatnya bersumpah untuk menjadi pendekar sakti yang akan mengurung seluruh iblis maupun roh jahat dalam gua yang terletak di atas tebing. Dia sangat termotivasi untuk membalaskan dendam mendiang putri kesayangannya. Sebenarnya, iblis itu sudah disegel di dalam gua selama 20 tahun. Pendekar itu baru tahu kalau ada seseorang yang membebaskan iblis itu, maka dunia sedang dalam bahaya. Dan yang membebaskan iblis itu adalah si pemuda miskin. Meskipun akhirnya iblis itu membuat si pemuda menjadi kaya sekejap, tapi karma akan datang lebih berat untuknya. Iblis itu masih berkeliaran di mana-mana dan merasuki setiap wanita. Iblis itu akan mencari dan merayu banyak pemuda untuk diajak tidur dengannya. Namun, banyak juga pemuda yang melarikan diri karena merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang terlalu agresif. Seorang pemuda itu baru saja dirayu oleh iblis dan sedang melarikan diri. Iblis itu memang sangat menggemari banyak pria. Dia tidak melihat bentuk fisik pria itu, karena dia jatuh hati kepada pria manapun. Tanpa iblis itu sadari, pendekar sakti musuhnya tiba-tiba muncul. Pemuda tampan itu melihat kalau gadis itu sedang dirasuki oleh roh jahat. Jadi dia buru-buru memulai ritual pengusiran setan. Tetapi iblis itu memilih untuk bertarung dengannya.
Dan semua orang, kini bersatu untuk melawan roh jahat itu. Mereka bergotong royong untuk melawannya. Hingga pendekar sakti pengusir setan itu datang dan melawan iblis itu. Untungnya, pendekar sakti itu datang di waktu yang tepat. Dia cepat membaca mantra dan mengeluarkan iblis itu dari tubuh seorang gadis. Hanya dengan satu pukulan energi. Sialan, bagaimana kau bisa keluar dari gua itu? Bukan urusanmu. Awas kau, aku akan datang kembali saat aku sudah pulih kembali. Tunggu saja kedatanganku. Pemuda itu khawatir, iblis itu akan merasuki tubuh anaknya kembali. Namun, semua ini juga karena kesalahannya yang sudah membebaskan iblis itu. Kemudian, dia datang ke ruangan si iblis dan mencoba memusnahkannya dengan merusak lukisan itu. Pemuda itu mencoba untuk merobek lukisan itu dengan sebuah pisau tajam. Namun, dia tidak tahu kalau semuanya sudah terlambat. Karena iblis itu sudah berhasil berubah menjadi bentuk manusia sekarang. Tiba-tiba iblis itu berada di belakangnya. Oh, sekarang kau membenciku ya? Kapan kau keluar dari sana? Melihat bahwa iblis itu sudah memiliki kekuatan yang besar. Iblis itu mencekik pemuda itu dan mengangkatnya. Dan mengirim pemuda tadi pergi ke alam baka. Iblis itu mendatangi saudara pemuda tadi. Untuk mengambil energinya, agar dia bisa segera bertarung melawan si pendekar sakti. Iblis itu menggunakan badan saudara si pemuda itu untuk bertarung. Kemudian pendekar sakti itu muncul. Dan akan segera menyegel kembali si iblis. Coba saja kau kabur, karena hari ini adalah hari kemusnahanmu di muka bumi ini. Akan ku buat kau menjadi asap lagi. Iblis itu tak tahan dengan ocehan si pendekar sakti itu. Kemudian ia bergegas untuk membunuh si pendekar sakti itu. Namun, si pendekar sakti itu merupakan tandingan beratnya. Meskipun iblis itu sudah kuat setelah menyerap semangat ribuan pemuda, tapi dia bukan tandingan si pendekar sakti itu. Aduh panas. Si pendekar itu langsung melanjutkan ritual pengusiran setan lagi. Dan menyegelnya ke tabung bambu sucinya. Tapi iblis itu sudah tahu jalan ritualnya. Iblis itu berhasil kabur setelah memutuskan tali benang merah suci si pendekar sakti. Kali ini, si pendekar sakti itu dibantu oleh anak didiknya. Buru-buru iblis itu masuk ke dalam rumah. Mereka segera lari mengejar iblis itu. Anak didiknya terpental keluar, dan iblis itu berada di belakang si pendekar sakti. Pintu ruangan itu pun juga segera tertutup. Kini mereka saling bertaruh. Tali benang merah suci itu saling tertaut di tangan si pendekar sakti dan si iblis. Ini sebuah kesempatan untuk si pendekar sakti mengalahkan si iblis. Iblis itu mengirimkan energi buruk ke pendekar sakti yang membuat kenannya terluka. Tak disangka, si pendekar sakti itu segera menutupi lukanya dengan segenggam beras yang sudah dia masuki mantra, dan menggosok luka itu dengan berasnya. Kemudian energi negatif itu kembali ke iblis, dan membuat iblis itu terbakar. Lalu, iblis itu keluar ingin kabur kembali. Namun, ditahan oleh si anak didik pendekar sakti. Untungnya, si pendekar sakti datang tepat waktu, dan mengambil gentong air untuk mengepung si iblis. Namun, iblis itu masih berusaha untuk membela diri. Si pendekar sakti dan anak didiknya masih berusaha menaklukkan iblis itu. Namun gagal. Sebaliknya, iblis itu bangkit, dan mengurung si pendekar sakti itu ke dalam gentong air bersama dengan iblis itu. Pertarungan sengit keduanya terjadi, membuat gentong air itu bergerak tak beraturan. Jangan bunuh aku, kumohon, pinta si iblis itu pada si pendekar sakti. Tapi akhirnya, si iblis itu mati dengan mudah di tangan si pendekar sakti.